Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldis Valiande, NIM 287-173. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Ciri-ciri paragraf diantaranya yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam, 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya. Dan yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan suatu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail-detail yang sangat spesifik. Fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu. Tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersusun secara rapi dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Syarat-syarat penggunaan paragraf. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal tema tertentu. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat lain dan membentuk suatu paragraf. Kepaduan antara kalimat yang membangun paragraf itu baik. Ketiga, kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal. Penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi. Itulah macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuan, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contoh paragraf pembuka. Pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen.
Mereka mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan, argumen, dan penegasan kembali. Contoh paragraf penutup. Demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami didirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bermanfaat bagi sesama. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf edukatif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelas bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Macam-macam paragraf berdasarkan istilah. 1. Paragraf deskripsi, paragraf proses, paragraf efektif, dan kesimpulan. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis dalam rangka keseluruhan karangan. Paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.